Kalian lihat sendiri betapa kerasnya umat Islam menjaga kesucian bulan Ramadan. Entah di mata kalian benar atau salah, tergantung pada pendapat pribadi masing-masing. Nanti kalian akan dengar pendapat Mujahidah. Udah kopi saya. Saya. Puasa muslim lain. Muslim puasa. Urusan kita sahur. Sahur. Urusan kita sahur. Mana softtek atau bukan softtek? Oh, apa yang maklumat Ramadan? Siapa penghargaan? Siapa yang terus gimana? Udah kenalan kita. Itu tuh belah itu tuh belah itu tuh. Kalian sudah lihat sahabat muslim, kalau pendapat Mujahidah boleh saja menegur orang yang berjualan dan pelanggannya, tapi dengan cara yang baik. Bukan seperti nada ancaman atau mau ajak berkelahi, justru malah orang yang tidak berpuasa itu yang mendapatkan amal, karena merasa teraniaya dari orang yang berpuasa tapi tidak berakhlak. Namun anehnya mereka tidak berani berlaku keras kepada orang-orang yang katanya bertemu Nabi. Mereka malah percaya begitu saja, contohnya beberapa orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah salah satu karomah waliullah Syekh Muhammad Hariri, adalah mampu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik lewat mimpi maupun nyata. Akan tetapi, suatu ketika Syekh Muhammad Hariri masuk ke Tarim, Syekh Muhammad Hariri ternyata tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Syekh Muhammad Hariri keluar dari kota Tarim, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpinya. Lalu, Syekh Muhammad Hariri bertanya kepada Rasulullah, kenapa dirinya tidak bisa melihatnya pada waktu di kota Tarim? Rasulullah menjawab, bahwa jika dirinya sudah sampai di Tarim, cukup melihatnya lewat Umar, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidz. Jadi benarlah kata Habib Abdullah bin Syihab, walaupun dirinya tidak pernah duduk di zaman Al-Faqih Muqaddam, dan tidak pernah duduk di zaman Imam Haddad, tetapi dirinya cukup beruntung hidup di zaman Habib Umar bin Hafidz. Kata orang, inilah detik-detik Habib Umar melihat Rasulullah di majelis taklimnya. Silahkan bagi kalian yang percaya, kami tidak masalah. Namun ada dua hal yang menurut Mujahidah dan sulit untuk dipercaya. Yang pertama, keturunan Habib dari Yaman, dikenal bukan keturunan Nabi menurut penelitian Kiai Imad. Masuk akalkah seorang pembohong nasab bisa bertemu Nabi Muhammad? Dan yang kedua, kalau kalian perhatikan, kedipan mata Habib ini menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Karena menurut psikologi, kebohongan bisa dikenali lewat mata. Coba kalian simak kembali. Setelah saya salat sunat, sehabis ziarah Al-Habib Abdullah bin Mahzin, malamnya saya ziarah kepada lagi Habib Abdullah bin Mahzin. Pengen subuh, saya nunggu di masjid Habib keramat sambil baca salawat. Sambil baca itu saya ketiduran karena memang masih ngantuk.
ketiduran, tiba-tiba ada yang keluar dari kubur itu, dari kuburnya Habib Keramat. Saya pikir itu Habib Keramat Bogor. Lalu saya tanya, saya berdiri, saya cium tangan. Ya jiddi, wahai kakekku Habib Abdullah bin Mahsin, doakan saya. Beliau bilang, saya bukan datukmu Habib Abdullah bin Mahsin, walakin akan tetapi kakek daripada kakekmu. Siapa engkau? Begitu indah, mukanya indah, begitu luar biasa, begitu terang, begitu menjadikan sesuatu yang tercengang, saya sehingga tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Tetapi suara itu terdengar, beliau mengucapkan, akulah yang engkau baca salawatnya. Ya Nabi salam alaik. Alhamdulillah lah, saksi hidup Nabi ya sudah diketemukan. Nabi ini sedang memperagakan cara jalan Nabi lah gitu ya, lihatlah. Lah sebentar lagi juga kayaknya cara kencing Nabi juga akan diperagakan lah. Kenapa saudara? Iri, hasut, dengki, benci. Umat Islam tidak pernah iri atau dengki kepada para habaib yang bertemu dengan Rasulullah, karena ada ketersambungan nasab kepada Nabi. Hanya saja banyak keanehan dan ketidakbenaran tentang kalian begitu mudah bertemu dengan Nabi. Contohnya seperti kesaksian video yang pertama, katanya Rasulullah tidak akan pernah muncul di Tarim, tapi kesaksian Habib Bahar, Rasulullah pernah muncul di Tarim. Jadi manakah yang benar? Akan tetapi, suatu ketika Syekh Muhammad Hariri masuk ke Tarim, Syekh Muhammad Hariri ternyata tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Dan ketika Syekh Muhammad Hariri keluar dari kota Tarim, beliau melihat Rasulullah SAW melalui mimpinya. Lalu, Syekh Muhammad Hariri bertanya kepada Rasulullah, kenapa dirinya tidak bisa melihatnya pada waktu di kota Tarim? Rasulullah menjawab, bahwa jika dirinya sudah sampai di Tarim, cukup melihatnya lewat Umar, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidz. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Ra'a Rasulullah SAW yaqdatan. Melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim. Gus Tuba ini dulu dihujat oleh satu negara karena tidak mau tunduk kepada Bani Ba'alawi dan tidak mau mencium tangan Habib. Ya, kayaknya beliau Gus Tuba dengan Ainul Basirahnya sudah paham dan tahu bahwa Bani Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi. Kenapa saya bilang Ainul Basirahnya? Karena beliau Gus Tuba adalah cucu dari seorang wali besar yang bernama Mbah Kiai Gusmik Plosok. Selain itu, Gus Tuba adalah simbol keberanian dari pribumi Nusantara yang tidak mau tunduk sedikit pun kepada Habib Ba'alawi. Jika kalian ada merasakan keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.